Maka dari itu kemudian mungkin kalau kita bisa meresapi gitu ya, bagaimana kemudian suasana kebatinan seorang presiden pada saat memberikan apresiasi kepada seorang hakim dengan kenaikan gaji yang luar biasa. Nah, ini maksudnya, karena begitu berat tugas seorang hakim. Ya, saya kira beliau Bapak Presiden juga setelah melihat di lapangan, apalagi waktu mengukuhkan sekitar 1.451 orang hakim-hakim muda saat itu ya di pelataran Mahkamah Agung, melihat langsung tugas berat tanggung jawab daripada hakim itu karena nyawa seseorang di tangan hakim. Tapi banyak yang cemburu loh, Prof. Itu cemburu menurut mereka belum tahu sebenarnya persoalannya hakim itu, kalau menurut saya ya, itu apa yang kami sampaikan beberapa hari Jumat yang lewat ya, waktu kami dengan pakar-pakar hukum lain, itu sudah disampaikan. Saya tidak langsung, saya yang selalu harus mengapresiasi, tetapi semua mengapresiasi pakar hukum, itu memang seharusnya naik. Kenapa? Dengan naiknya itu kesempatanlah buat pemerintah, termasuk Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, untuk menindak tegas para hakim-hakim nakal itu. Bahkan saya di perjalanan tadi muncul ide, kalau ada hakim ad hoc tipikor, ad hoc PHI, ad hoc niaga, ad hoc HAM, apa salahnya dibentuk hakim ad hoc untuk mengadili kasus-kasus para hakim-hakim yang nakal itu? Sehingga hukumannya seperti yang saya lihat di pertanyaan oleh Ibu Asegaf tadi, perlu tidak ditingkatkan begitu. Itu dia. Sudah pantas. Tapi karena angkanya yang menjadi sorotan publik 280%, itu loh Prof. Itu kan dari tunjangan. Rakyat bilang tidak sensitif terhadap kondisi sosial rakyat. Saya kalau itu tidak bisa saya intervensi ya, mungkin Presiden melihat kondisi keuangan. Memang beliau mengatakan kita kaya, ya banyak, ya sumber-sumber alam yang harus bisa digali. Ya, tapi dalam hal ini itulah yang sudah terucap dari beliau 280%. Tapi perlu dicatat seperti yang sudah kami terangkan beberapa minggu yang lewat, itu hanya dari tunjangan pokok, bukan dari take home pay. Nah, ini menarik Prof. Kita ingin mengajak Prof Binsar untuk buka-bukaan. Seberapa besar gaji Anda? Berani Prof? Ya kalau sekarang ini berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, kita tahan dulu Prof. Kita nanti hitung-hitungan bareng. Sudah ada kertas, sudah ada bolpen ya. Boleh nanti belak-belakan seberapa besar sebenarnya sih gaji seorang hakim, termasuk gaji dari Prof Binsar Gultom. Sesaat lagi untuk Anda di One on One. Iya, nggak ada. Ya, kita lanjutkan kembali One on One hari ini pemirsa. Seperti janji saya tadi, kita akan buka-bukaan mengajak Prof Binsar Gultom untuk menguak seberapa besar sih sebenarnya gaji hakim. Prof, boleh disampaikan Prof, mengapa kemudian hakim harus diapresiasi dengan peningkatan gaji yang luar biasa 280%? Patutkah, layakkah? Sudah saya katakan waktu beberapa minggu yang lewat di TV One juga ya? Di TV One dengan beberapa rekan-rekan pakar hukum, itu sangat-sangat diapresiasi. Dan waktu itu saya pertama sekali memperinci di tempat itu, kalau bisa dicek ulang. Sembari kita tayangkan juga Prof. Sebelumnya itu bisa ditayangkan sebenarnya. Jadi pertanyaan Ibu tadi, seberapa besar gajinya Prof? Boleh dirinci sekali lagi Prof? Gaji saya pada waktu menggunakan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2024 itu take home pay ya, itu sebesar 53 juta rupiah. Ini aman ya Prof? Nggak apa-apa ya Prof? Dibongkar ya? Kalau ini udah kemarin juga saya sampaikan itu. Terus setelah direncanakan naik 280% tersebut, para hakim-hakim senior, hakim tinggi itu gajinya nanti akan sebesar sekitar 66 juta lebih.
Ini kan tapi ya memang sudah pengalamannya di atas 30 tahun seperti Prof. Di atas Binsar kan? 32 tahun. Di atas 32 tahun. Iya. Begitu. 66 juta Lebih. rupiah. 66 juta Take lebih. home pay. Take home pay ya. Iya. Jadi anunya itu jumlah tunjangan pokoknya menjadi 19.900.000 lebih. Boleh sembari ditayangkan ya Prof ya tadi Ya, tangkapan layarnya. yang sebelumnya hanya 17.844.960. Nah, begitu. Nah, tapi untuk para hakim yang pensiun nanti, bagaimanapun Nah, itu kan dia. itu harus menjadi perhatian ya. Apakah menggunakan aturan yang lama? Apakah 44 menggunakan tahun 2004, ya, 2004 atau atau menggunakan 2025 kan itu. Nah, Dalam hal ini PP yang belum dikeluarkan. Nah, kalau saya waktu itu mengatakan diharapkan sih pada saat pelantikan Presiden Prabowo kapan itu berlaku nanti kenaikan gaji 280 tersebut sehingga 19 juta gaji pokok 19.900.000 sekian dikali 25 ya 75% yang diterima itu menjadi sekitar 14 juta yang diterima oleh hakim yang sebelumnya berdasarkan PP 44 tahun 2024 itu cuma 5 juta. Cukup. Agaknya memprihatinkan. itu memprihatinkan Prof. Sangat Karena memprihatinkan. begini, kalau saya bisa mewakili suasana kebatinan rakyat gitu ya Prof ya, banyak juga yang berkomentar. Hakim nampaknya gajinya sudah tinggi, puluhan juta rupiah, kurang apa lagi katanya Prof. Iya. Apakah kemudian ini kesejahteraan seorang hakim ini berkaitan pula dengan bagaimana putusan hakim pada saat memutus perkara? Oh, sesungguhnya itu tidak berkaitan dengan putusan perkara. Itu harus dilepaskan. Hanya dengan adanya kenaikan gaji tersebut, itu membuat para hakim itu akan lebih tenang. Tidak lagi memikirkan uang ngepul dapur, nyekolahin anak, sakit penyakit, kesehatan ya. Nah ini sekarang persoalannya rumah dinas, keamanan juga tidak. Belum. Tapi ini diharapkan Itu sih dia Prof. akan Banyak yang bertanya diperhatikan. juga bagaimana kemudian Anda bisa memastikan begitu ya bahwa jika kemudian gaji hakim dinaikkan, ini juga akan linear juga dengan tingkat kasus dugaan suap terhadap hakim yang juga akan menurun. Kalau tugas pengawasan yang lebih ketat dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan dari Komisi Judisial diperketat, ya, saya kira ini akan bisa mengurangi ya persentase naiknya itu kejahatan atau korupsi hakim itu Artinya sendiri. kenaikan gaji sebenarnya bukan solusi. Tapi itu tidak solusi. Ya tergantung daripada itu tadi. Integritas. Ya, integritas. Nah integritas itu seperti apa? Kan itu bisa sewaktu-waktu menurun. Bisa sewaktu-waktu tetap bertahan. Makanya saya katakan fondasi seorang hakim itu harus panggilan jiwa. Ya, betul-betul itu panggilan hati. Jadi seberapa pun jumlah gaji hakim itu tidak menjadi masalah sebenarnya bagi dia. Karena dia berada sekarang di posisi satu tempat yang sunyi. Di satu tempat pekerjaan yang memang pekerjaannya hanya memutus Itu dia. perkara. Pusat peradilan tertinggi. Itu dia. Ya, sebagai benteng terakhir. Benteng terakhir hukum di Indonesia. Iya. Ya kan?